Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesaat kemudian, sambil memakai bathrobe, ia kembali berkaca. Sudah wangi bau sampo dan sabun, namun tiba-tiba matanya tertuju pada ruam-ruam merah di sekitar leher jenjangnya. Pria itu, Levia mendesis dan sedikit panik. Ketika menggosok kulit yang nampak ruam malah tidak hilang. Maklum, ia tidak pernah mendapat cap kepemilikan sebelumnya. Tok tok tok, makin paniklah Levia, apalagi saat pintu diketuk. Ia yakin itu pasti Dirga. Dengan buru-buru ia merapikan apa yang dikenakan, padahal cuma pakai handuk mandi kimono. Klek, lama sekali, tanya Dirga yang cemas karena khawatir Levia lama di kamar mandi. Levia yang masih malu karena kejadian sesaat lalu di ranjang panas mereka, ia tidak berani menatap wajah suaminya. Levia lebih sering menundukkan pandangan. "Kamu gak apa-apa kan, Lev?" Levia menggeleng pelan, kemudian berjalan mendahului Dirga. "Ada apa dengannya? Kenapa tidak mau menatapku?" Dirga bertanya-tanya dalam hati, kemudian ganti masuk kamar mandi. Giliran dirinya yang sekarang harus membersihkan diri. Masalah Levia, biar nanti ia tanya kembali. Saat Dirga ke kamar mandi, Levia baru bisa bernafas lega. Namun, ia sempat tertegun sejenak saat melihat ke atas ranjang, sebuah pemandangan yang cukup membuatnya malu campur canggung. Sedangkan di tempat lain, mansion mewah milik Zio Rael Dirgantara. Terlihat Zio duduk sambil memegang gelas minuman. Sepertinya semalaman ia tidak tidur. Matanya menatap kosong pada botol-botol yang ada di depannya. Tok tok tok, klek. Naomi yang semalam menginap di sana langsung masuk setelah mengetuk pintu. "Belum tidur juga?" tanya Naomi dan langsung duduk di depan kakaknya. "Kamu sendiri?" Zio malah balik bertanya, membuat adiknya langsung mendesis. Sudahlah, kalau tidak bisa tidur jangan minum," ujar Naomi sambil mengambil botol-botol di atas meja. Ia kemudian membawanya keluar. "Hei, kembalikan!" Naomi hanya menoleh, kemudian berjalan kembali. Sedangkan Zio, ia hanya tersenyum tipis melihat sikap protektif sang adik. Pagi harinya, pukul 9 Zio baru bangun. Sepertinya ia baru bisa tidur ketika matahari mulai muncul. Patah hati membuatnya terjaga semalaman. Kini saat ia bangun, Naomi yang menginap di mansion miliknya langsung memberi tatapan ketus. "Ini yang terakhir Mazio minum. Nanti aku kenalin sama temenku." "Sudahlah Naomi, ketemu aja." "Mas bilang gak usah. Gak pacaran gak apa-apa, ketemu aja. Naomi." Gadis itu langsung diam, sepertinya sang kakak belum mau move on. Mereka pun makan dengan suasana hening, karena sepertinya Zio sedang bad mood. Alhasil, Naomi tidak lagi menguntit masalah perempuan lagi. Luxury Hotel. Levia dan Dirga sedang sarapan di kamar mereka. Dirga sengaja memesan makanan untuk diantar ke kamar karena ia merasa tidak enak melihat Levia yang meringis saat berjalan. Meskipun istrinya itu tidak mengeluh atau mengatakan apapun, Dirga sepertinya sudah paham ini pasti karena ulahnya. Dan saat makanan sudah datang, mereka pun sama-sama makan, ditemani aura kecanggungan yang memenuhi kamar. "Habis ini mau ngapain?" tanya Dirga tiba-tiba. Levia hampir tersedak.
Ia yang sejak tadi tidak fokus pada makan paginya, tambah gagal fokus saat Dirga bertanya mau ngapain lagi setelah makan. Keluar cari angin segar apa tetap di dalam kamar? Nanti kalau aku jawab keluar saja, tapi kalau jalan masih sakit. Dan jika aku bilang di kamar saja, tatapan itu dia membuatku takut. Levia menundukkan wajahnya, tidak ingin menatap Dirga yang terus saja memperhatikan dirinya. Di kamar saja, jawab Levia lirih. Bukan karena ia ingin hal aneh-aneh, ini karena ia memang kurang nyaman saat berjalan. Bagian inti masih sakit jika dibuat melangkah, jadi ia ingin di kamar saja. Sementara itu, Dirga tersenyum penuh kemenangan di dalam hatinya. Oh, kamu mau lagi rupanya. Pura-pura malu, ternyata kamu berani juga. Selesai makan, Dirga sudah bersemangat kembali karena ia pikir habis makan ia akan makan yang lain. Tanpa babi bu, pria itu melepas baju atasannya. Levia jelas merasa aneh, kemudian mulutnya bertanya begitu saja. Apa gerah? Kenapa bajunya dilepas? Tadi katanya kamu mau di kamar aja, kamu mau kan? Levia memutar bola matanya. Ia tidak mengerti dengan maksud suaminya. Mau apa? Tanya Levia gugup. Gak usah malu, di sini cuma ada kita berdua. Tok tok tok. Levia yang semula diliputi rasa tegang, kini bisa bernafas lega. Suara ketukan pintu membuatnya selamat. Siapa itu? Mengganggu saja, desis Dirga, kemudian merapikan bajunya lagi. Bentar ya, Mas Dirga buka pintunya dulu, ujar Dirga sambil mengerling. Ia dengan sengaja menggoda istri barunya itu. Jelas hal tersebut membuat jantung Levia melompat-lompat dibuatnya. Klek. Ngapain? Baru dibuka sedikit, Diska sudah kepo berat. Kepalanya ingin masuk saja, kalau bukan karena tangan Dirga yang menghalangi kepala gadis itu, sudah pasti Diska sudah melihat seluruh isi kamar yang berantakan tersebut. Ini koper punya Mbak Levi. Mbak Levi mana, Mas? Ada. Ngapain cari Levi? Udah, Mas tutup kembali ya. Klek. Pelit banget, rutuk Diska, kemudian menempelkan telinganya ke pintu. Tap, tap, tap. Saat pegawai hotel lewat, buru-buru Diska berbalik dan pergi dari sana. Malu karena ketahuan menguping. Dengan bergegas ia masuk kamar lain di mana sudah ada Jen dan papinya yang sedang bersantai di balkon. Sudah bangun mereka? Tanya Jen spontan saat melihat Diska kembali. Udah keramas juga, ketus Diska yang tadi tidak boleh masuk kamar sang kakak. Kamu ini ngapain memperhatikan kakakmu, mau keramas atau tidak? Sela Ryan sambil menyesap kopinya. Itu Mami yang tadi suruh mastiin. Jen langsung memasang senyum tipis. Ketahuan deh sama suaminya kalau ia jadi kepo. Iseng saja, Pi, ucap Jen saat Ryan memberikan tatapan aneh padanya. Melihat istrinya salah tingkah saat ditatap, Ryan akhirnya hanya bisa geleng kepala.